Di antara ciri kebenaran adalah sukunun nafas, tenang. Orang nemu kebenaran itu tenang. Al-alim bil alim kafa bil isyarah. Orang pintar sama orang pintar itu cukup dengan isyarat sudah ngerti karepnya. Tidak perlu terlalu banyak ngomong. Semakin banyak ngomong, semakin menunjukkan sebenarnya kamu tidak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Oke, bismillah. Malam ini tokoh kita adalah Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia punya gelar Kibrit al-Ahmar, belerang merah. Belerang merah itu kan sumber api, sumber cahaya. Dia disebut Syekhul Akbar, gurunya para guru, guru paling besar dalam dunia tasawuf. Kontroversial, ada yang pro, ada yang kontra. Ibnu Arabi sebenarnya awalnya dia remaja biasa yang gandrung ilmu, mirip Suhrawardi kemarin. Hampir semua sufi besar itu awalnya gandrung dengan ilmu, termasuk Ghazali. Fikih, tasawuf, tafsir, hadis, ilmu kalam, dia master di segalanya awalnya. Meskipun pada akhirnya dia konversi ke sufi. Umur 15 tahun dia sudah bisa menaklukkan Ibn Rus pada zamannya. Dan Ibn Rus sendiri ngakui kehebatannya. Umur 15. Dan umur 20 tahun dia sudah jadi sufi besar. Ya kalau kamu baca, saya lupa kitabnya ketika dia debat dengan Ibn Rus itu. Jadi debatnya agak lucu karena sama-sama orang pintar, jadi nggak terlalu banyak ngomong. Jadi ceritanya waktu datang terus Ibn Rus bilang, awalnya bahas tentang iluminasi, tentang ilmu yang ilhamiah, apakah itu pasti apa enggak. Itu kan yang diperdebatkan. Terus Ibn Rus, coba aku ingin ketemu anak muda yang sangat terkenal yang namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi datang diantar bapaknya, wong masih ABG umur 15 tahun. Begitu ketemu Ibn Rus cuma bilang iya. Tapi terus Ibnu Arabi bilang tidak. Terus Ibn Rus bilang lagi iya. Katanya Ibnu Arabi iya dan tidak. Ngunudok terus Ibn Rus ngakui kalah. Kamu ya kan? Terus Ibn Rus bilang oh ya, kamu memang hebat. Aku nyerah. Jadi peripatetikisme, nalar burhan lemah di hadapan cara berpikir model intuitif seperti yang kamu jelaskan. Cuma ngomong ngunudok ya dan tidak. Ya tapi karena sama-sama pinter, jadi ngertilah yang dimaksud dari ya dan yang dimaksud dari tidak itu. Makanya di dunia sufi kan berlaku jargon al-alim bil alim kafa bil isyarah. Orang pintar sama orang pintar itu cukup dengan isyarat sudah ngerti karepnya. Tidak perlu terlalu banyak ngomong. Semakin banyak ngomong, semakin menunjukkan sebenarnya kamu tidak pintar. Ya kan? Semakin gak pintar kan selalu kamu pingin maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kan selalu gitu. Tanya maksud terus, berarti gak pintar. Nah kalau orang-orang pintar cukup pakai isyarat, wis paham. Nah, jadi kayak kemarin itu kan di Surawardi itu justru pada puncaknya adalah diam. Karena orang paham itu diam. Kalau nggak paham dia masih cerewet. Sehingga kalau kalian belajar epistemologi Islam, beberapa teolog Mu'tazilah itu menambahkan bahwa di antara ciri kebenaran adalah sukunun nafas, tenang. Orang nemu kebenaran itu tenang.
Ndak. Kok masih ganjel ya? Itu berarti belum ketemu. Dan kalau masih ganjel biasanya masih rewel, masih perlu diskusi, perlu debat, perlu nyari-nyari. Tapi begitu ketemu kebenaran biasanya masih tenang. Apalagi nyalah-nyalahkan orang lain, itu biasanya masih sangat jauh dari kebenaran. Karena pasti orang yang nyalah-nyalahkan orang lain itu ingin menunjukkan bahwa aku benar. Sebenarnya itu pembuktian terbalik kayak KPK itu kan. Jadi untuk menunjukkan aku benar harus ditunjukkan orang lain salah. Kan gitu caranya. Jadi tidak positif aku benar dan tak tunjukkan benarku, tapi aku benar karena yang lain salah. Maka yang dilakukan terus nunjuk-nunjuk orang, kamu murtad, kamu kafir, kamu, untuk menunjukkan bahwa yang mukmin yang kayak aku gini loh. Nah itu ya kan kayak KPK, pembuktian terbalik. Oke, bismillah, kita cari hikmah dari pikiran-pikirannya Ibnu Arabi. Saya tidak akan masuk terlalu jauh ke kontroversinya. Kita lihat modus berpikirnya Ibnu Arabi. Yang pertama, katanya Ibnu Arabi, pengetahuan itu ada 3 jenis. Kalau di Ibnu Arabi bukan bayani, irfani, burhani. Tidak. Katanya Ibnu Arabi ada, yang pertama ada ilmu akli, yang kedua ilmu ahwal, dan yang ketiga ilmu asror. Yang pertama ilmu akli. Kalau bayani, irfani, burhani, ya bayani dan burhani itu ilmu akli. Dua-duanya pakai akal. Jadi pengetahuan yang sifatnya empiris dan rasional. Biasanya kan orang membaginya empiris sendiri, rasional sendiri. Kalau di Ibnu Arabi enggak lah. Pengetahuan empiris dan rasional itu ya sama aja. Apa ada empiris murni tanpa rasio? Enggak ada. Rasio murni tanpa bekal empiris enggak akan bisa. Akal murni itu kan enggak jalan. Dan itu kan sudah dibuktikan oleh Immanuel Kant. Mikir itu harus sintesis, ada bahannya dan akal jadi alatnya. Dan dua-duanya itu yang oleh Immanuel Kant disebut ilmu akli. Ini tidak bisa dipertentangkan, itu satu wilayah kok. Maka diskusi mana lebih penting Al-Quran sama akal itu tidak relevan. Kenapa? Dua-duanya dipakai. Kamu baca Quran nggak pakai akal ya nggak bunyi, ya kan? Lah kamu pakai akal nggak ada Qurannya loh. Yang kamu pikir apa? Sumbernya, sumber berpikirnya apa? Jadi dua-duanya harus dipakai. Mana yang lebih tinggi? Nggak ada yang lebih tinggi, sama-sama butuh. Quran akan diam kalau akalnya nggak dipakai, gitu loh. Akal juga akan tidak jelas kalau orientasinya tidak ada Quran. Dan dua-duanya kalau di Ibnu Arabi itu ilmu akli, diperoleh lewat akal. Yang kedua ilmu ahwal. Nah ini menarik lagi. Kalau biasanya kayak di Surawadi kemarin, ahwal sama asror itu jadi satu. Intuisi sama ilmu laduni itu ya bodoh. Intuisi itu alatnya, laduni itu sumbernya. Tapi kalau di Ibnu Arabi enggak, ya beda dong. Kalau ahwal itu ilmu tentang rasa, ilmu tentang intuisi. Sumbernya enggak selalu hal-hal transenden, enggak selalu dari Allah. Jadi ini tidak akal, ini ilmu yang harus direct experience, dialami langsung. Validitasnya lebih tinggi daripada ilmu akli. Ilmu akli itu kamu punya teori bahwa gula itu manis, terus kamu baca buku teori tentang gula. Itu ilmu akli. Tapi ilmu ahwal, untuk tahu gula itu manis, terus kamu minum teh yang ada gulanya. Nah, rasanya manis ya. Nah, ini ilmu ahwal. Aku ngerti dewe wong tak minum sendiri. Itu ilmu ahwal. Sifatnya intuitif. Kamu kan belum naik haji, maka pengetahuanmu tentang Mekah, tentang Madinah itu ilmu akli. Tapi mereka yang sudah nyampe sana itu ilmu ahwal.
sudah ngalami sendiri, sudah mengalami penyaksian batin, sudah merasakan. Validitasnya di atas ilmu akli. Apa sih cinta itu? Terus kamu baca buku tentang cinta, nyari puisi-puisi tentang cinta, itu ilmu akli. Kalau ingin naik kelas ilmu akhwal, pacaran saja, kamu akan ngerti, oh kayak gini tuh jatuh cinta itu. Nah, derajatnya lebih tinggi. Kalau ilmu akli, kamu bisa nulis puluhan buku tentang cinta, tentang macam-macam yang ada hubungannya dengan kasih sayang. Tapi mereka yang ngalami langsung itu lebih direct experience. Validitasnya lebih tinggi. Demo itu dahsyat loh Pak, luar biasa gairahnya. Kamu yang nggak demo nggak ngerti enaknya, makanya kamu nggak mau demo. Mereka yang demo yang ngerti. Ya meskipun kamu kok di mana sih Pak enaknya demo, wong dikejar-kejar, dilempari dianu. Ya tanya mereka yang ngalami, kayak gimana sih rasanya demo itu, dan penjelasan mereka lebih valid, mereka ngalami langsung. Coba kamu tanya besok wawancara, apa enaknya demo? Kan itu. Kalau bagi kamu yang nggak demo kan, tiwas capek, golek susah. Nah, mesti gitu. Mungkin mereka punya argumentasi sendiri yang beda dengan kalian. Kamu yang sudah ngerti dikit-dikit tentang filsafat, sudah ngalami filsafat, kan kesanmu tentang filsafat beda dengan yang nggak ngerti filsafat. Nah, ya nggak ngerti filsafat, alah filsafat kurang kerjaan, kurang gawean, mikir gampang-gampang dibikin susah, kan gitu kesannya orang. Tapi kamu yang ngerti filsafat kan nggak gitu. Kenapa kok nggak gitu? Karena kamu sudah ngalami sendiri. Itu ilmu ahwal. Jadi kalau ada penjelasan apapun, coba kamu cek itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Kalau ada orang ngomong feminisme, ngomong anti radikalisme, ngomong itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Jangan-jangan ngomong feminisme, kesetaraan perempuan dan laki-laki, tapi di rumah istrinya dimarahi tiap hari. Ya kan? Kalau ada apa-apa, pantas perempuan, memang gitu caranya. Cuma begitu di kelas ngomongnya feminis. Nah, itu berarti ilmu akli, bukan ilmu ahwal. Feminisme adalah ilmunya, tapi bukan hidupnya. Nah, mungkin sampai detik ini filsafat bagi kalian masih ilmu akli, masih berjarak. Tapi kalau bisa ilmu ahwal, alami sendiri, hayati hikmah-hikmah yang ada di pikirannya para filosof, biar lebih valid. Dan ada pengetahuan level yang ketiga yang disebut ilmu asror. Kalau ini bukan akli, tapi ahwal yang sumbernya bukan upayamu. Rasa, tapi bukan kamu yang mengupayakan rasa itu. Kamu cuma menunggu, kamu pasif. Ya kalau di tasawuf kan ini batin yang jernih, yang dilimpahi pengetahuan oleh Allah. Jiwa yang bersih, yang dijajari oleh Allah. Makanya disebut min laduni. Ladun itu kan jajar, dari sisinya Allah. Kalau Allah sudah ada dalam dirimu, wong Allah itu segala sesuatu, maka kamu ngertilah segala sesuatu. Para wali, para nabi, itu ilmunya di level ilmu asror. Nggak sekedar, dia nggak ngalami, tapi ngerti. Sama dalamnya dengan akhwal. Makanya kadang-kadang nabi itu kan bisa nebak masa depan. Besok di akhir zaman, masjid bangunannya megah, tapi orangnya nggak ada. Itu kan ilmu asror. Kayak Nabi waktu habis Isra Mi'raj diuji sama kafir Quraisy Mekah, ditanya, "Allah, dari mana kamu? Wong tadi malam masih di sini kok ngakunya dari Masjidil Aqsa," misalnya. Terus Nabi kan bisa menjelaskan detail ketika ditanya itu. Nah, itu kan kalau bahasa kitabnya tiba-tiba malaikat Jibril datang bawa gambarnya Masjidil Aqsa di depan Nabi, terus Nabi bisa cerita. Itu sebenarnya ilmu asror, pengetahuan tentang yang rahasia-rahasia. Maksudnya rahasia itu yang manusia biasa nggak menjangkau.
tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang rahasia hati. Nah, itu kan orang-orang tertentu yang bisa menjangkau. Itu ilmu asror. Kadang-kadang rahasia hati itu tidak luar biasa. Orang modern bisa membaca wajah, karena memang ekspresi tubuh dari yang paling atom paling kecil sampai paling besar itu sebenarnya menggambarkan siapa dirimu, dan hanya cuma kita susah menjangkaunya. Kalau ilmu asror, orang dikasih informasi langsung oleh Allah. Itu jenis pengetahuan ketiga. Tiga-tiganya penting dan tiga-tiganya dipakai oleh Ibnu Arabi, meskipun ini sifatnya ranking. Yang paling meyakinkan ya ranking pengetahuan jenis ketiga. Di bawah itu pengetahuan jenis kedua, dan di bawah itu pengetahuan jenis pertama. Oke, pengetahuan jenis pertama kamu peroleh keluar, dalam arti kamu cari kebenaran di luar dirimu. Kalau pengetahuan jenis kedua, kamu melihatnya ke dalam. Kalau bahasanya Mehdi H.I. Riyasdi, itu pengetahuan swa objek. Karena untuk tahu kan kamu ngecek dirimu. Tadi saya minum teh, untuk ngerti bahwa teh itu manis kan saya nggak tanya ke sana, tapi saya ngecek ke dalam. Jadi objek pengetahuannya aku, yang mengetahui juga aku. Sehingga itulah disebut pengetahuan swa objek. Saya ini cinta apa enggak ya? Itu kan ke dalam, urusan rasa. Ini sebenarnya cinta apa sekedar iseng, apa ini nafsu, kan saya kalau ke dalam. Pengetahuan tentang rasa itu ke dalam, swa objek. Nah, ada lagi jenis ketiga. Kalau ketiga itu juga ke dalam, tapi sumber pengetahuan bukan dirimu lagi, tapi dari luar dirimu. Itu tiga pendekatan. Dan ini kadang-kadang di level tertentu tidak cuma para wali atau nabi yang mendapatkan ilmu asror. Mungkin di titik tertentu kamu bisa dapat ilmu asror itu, karena Allah itu maha penyayang. Sehingga kadang-kadang kan kamu ada masalah, solusinya gimana ya, tiba-tiba muncul ide di kepalamu tanpa kamu usahakan. Nah, itu termasuk golongan ilmu asror. Atau tiba-tiba kamu mimpi yang jadi solusi, itu ilmu asror. Jangan salah, kalau di Ibnu Arabi, mimpi itu juga termasuk sumber pengetahuan. Dan Ibnu Arabi sering sekali mengalami ekstase melalui mimpi. Ibnu Arabi seorang sufi yang dikenal paling mudah untuk ekstase, paling mudah untuk kasyaf. Kalau orang sufi yang lain kan perlu riyadhah, mujahadah, baru kasyaf. Tapi kalau Ibnu Arabi bisa anytime. Bisa ngobrol-ngobrol gini tiba-tiba trance, kayak orang gak sadar. Itu Ibnu Arabi. Bisa tidur biasa tiba-tiba kasyaf. Tiba-tiba, itu istimewanya Ibnu Arabi. Meskipun bagi yang gak percaya itu jangan-jangan dia punya penyakit apa gitu. Tapi ada buktinya. Buktinya apa? Dia nulis sekitar 200 kitab. Itu kalau tidak orang biasa, tidak mungkin. Ada satu kitab, saya lupa judulnya, Khilyatul apa gitu. Itu cuma ditulis 1 jam. Karena begitu dia mengalami kasyaf, ilmu asror terbuka, begitu dia megang pena dan nggak berhenti tangannya selama 1 jam. Lahirlah sayangnya saya lupa judul kitabnya, di antara 200 itu. Jadi katanya Ibnu Arabi, kalau sudah megang pena dan mengalami kasyaf, dia tidak akan bisa berhenti. Enak kan? Begitu kamu pengen nulis skripsi, iya, jam bisa mulai bab 1 sampai bab 5 penutup selesai. Nah, lumayan. Oke, yuk cari aja yang kayak gini. Ya, zaman dulu, lupa, 5-6 tahun yang lalu, ada mahasiswa yang garap skripsi di Usuluddin, di UIN, tentang Ibnu Arabi. Dan anak ini ikut Torekot Akbariyah. Nah, skripsinya itu bagus luar biasa. Cuma minim referensi. Nah, saya yang nguji kan tak pikir, ini kamu plagiat apa enggak sih? Kok bisa
kalimat-kalimat kayak gini kamu ambil di mana? Dan dia bilang, kalau saya sudah judek Pak, ndak paham-paham baca bukunya Ibnu Arabi, ya dia riado. Kalau sudah riado, malamnya ditemui Ibnu Arabi dan ngobrol sama Ibnu Arabi. Ya. Oh itu kan bingung kan, lah iki piye ngujine secara ilmiah. Tapi tidak pakai referensi. Dan dia nggak plagiat. Ya berarti paling tidak kan tak anggap ya wis Ibnu Arabinya nanti. Yang penting itu pikiranmu sendiri nggak jiplak. Dan bagus gitu. Oh itu kan alternatif. Kalau kamu sudah judek wis riadoh wae. Siapa ngerti dapat ilham apa dapat apa lah gitu. Lumayan. Dan benar itu jadi saya lupa tahun berapa itu ya. Dan memang bagus sekali. Ya meskipun dosen yang lain nggak percaya tadi, situ. Tapi memang dia ikut rekod. Dan setiap kali dia buntu, nggak paham-paham, dia melakukan amalan tertentu, riadah tertentu, dan malamnya bisa ngobrol sama Ibnu Arabi. Oke. Ya kalau diceritain enak. Cuma begitu kamu ngerti riadahnya gimana, mungkin kamu besok-besok saja Pak, mesti gitu. Karena kadang-kadang kan riadahnya atau rekod itu kan agak berat. Itu mungkin puasa, wiritan lah, nggak tidur lah, nggak apa lah. Itu kan bagi kamu kan berat. Kamu kan siap nggak tidur kalau ada siaran langsung sepak bola aja kan. Di luar itu kan kamu males sholat. Oke, jadi itu jenis pengetahuan. Jadi jangan salah, ya selama ini modus berpikir kita hanya di pengetahuan jenis pertama atau paling jauh jenis kedua. Jenis kedua pun kita sering tidak percaya. Itu kan jenis pengetahuan intuitif, pengetahuan instinktif. Itu kan kita sering tidak percaya. Kita anggap itu firasat. Itu kan jenis pengetahuan kedua. Kita nggak peka di situ karena kita nggak pernah latihan melatih ketajaman intuisi kita. Dan kenapa kamu nggak percaya? Karena memang kamu nggak melatih itu, sehingga intuisimu nggak bisa dipercaya. Orang yang intuisinya tajam itu bisa loh membaca mungkin hal-hal yang ini besok mesti kayak gini, ini besok itu bisa. Itu intuisi. Cuma modus berpikir kita selama ini hanya ilmu akli. Sejak SD sampai kuliah. Dan di luar itu kan nggak diakuin cara berpikir ilmu akli yang oleh Barat sudah dikritik habis-habisan karena polanya agak positivistik. Oke, itu modus pengetahuan. Ini yang paling terkenal. Sebelum ngomong wahdatul wujud, itu tadi epistemologinya, sekarang ontologinya. Katanya Ibnu Arabi, ini sebenarnya simpel aja. Yang bisa disebut wujud atau ada itu satu-satunya hanya Allah. Kita wujud enggak? Enggak. Kita itu enggak mesti wujud. Dulu kalau tahun 60-an kamu belum ada, sekarang ada. 50 tahun lagi enggak jamin kamu masih ada. Ya kan? Wujudmu enggak pasti. Teh ini tadi yang bagian atasnya ada, sekarang enggak ada. Sebentar lagi setengahnya enggak ada. Loh, padahal tadi ada. Iya. Loh, tadi ada, sekarang nggak ada. Ya kan? Kamu tadi di kamarmu ada, sekarang nggak ada, nanti ada lagi. Jadi ada kita tidak pasti. Satu-satunya yang adanya pasti itu hanya Allah. Loh, kenapa Pak kok di kitab-kitab di mana-mana kita juga disebut ada. Ada manusia, ada gunung, ada itu. Enggak, itu cuma metafor aja untuk memudahkan pembahasan. Tapi hakikatnya satu-satunya yang ada itu hanya Allah. Dan ada kita itu dipinjemi oleh adanya Allah. Maka semua yang selain Allah itu tidak wujud, tapi maujud. Maujud itu diadakan. Dia tidak ada dengan sendirinya. Kalau nggak ada dengan sendirinya, berarti adanya dia
butuh yang lain yang bikin dia harus ada, maka disebut maujud. Jadi ternyata kita tidak sejati. Yang sejati hanya Allah. Kalau dalam bahasanya Suhrawardi kemarin kan, kita bukan cahaya, kita cuma kaca. Maka manusia yang paling kasihan, yang paling tidak tahu diri adalah manusia yang sombong, tinggi hati, angkuh, merasa bisa, merasa besar, merasa penting. Berarti dia melupakan hakikatnya sendiri. Makanya kesombongan setitik aja bikin orang tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia keluar dari hakikat kediriannya, hakikat wujudnya. Wong kamu itu nggak ada. Adamu seperti apapun itu jasanya Allah. Kalau kamu ganteng itu memantulkan keindahannya Allah. Kalau kamu Nggak ada orang jelek itu. Yang ada orang eksotis. Loh iyalah, kamu itu jangan bilang jelek. Cakep dan jelek itu relatif, bos. Iya, kalau eksotis itu kan khas kan, jadi daripada kamu bilang wah wajahmu eksotis sekali kan nggak apa-apa. Kalau dibilang jelek nanti kan ya. Jadi lu kan pernah tak ceritain kan, ternyata cantik dan jelek di bagian-bagian negara di dunia ini persepsinya beda-beda loh. Makanya kamu lihat bule-bule yang ke Indonesia itu, masuk nyari bule juga. Nanti yang putih-putih enggak, dia nyari yang hitam-hitam, yang agak ledak-ledak, yang nggak pernah mandi, itu dia seneng. Coba aja kamu lihat bule-bule itu yang jajari itu kan, yang gitu-gitu. Karena bagi mereka ini kulitnya kulit timur, wajahnya wajah timur, dan biasanya disebut eksotis oleh mereka. Jadi yo, jangan mau dibilang jelek, bilang aja wajahku eksotis loh. Oke. Ya, jangan minder dan jangan sombong. Begitu kamu minder, berarti kamu tidak terima dengan yang memancarkan adanya padamu. Tidak ada yang jelek itu. Orang Afrika aja yang disukai, saya bilang dulu kan, Afrika itu tidak suka dengan kulit putih, karena bagi mereka kulit putih itu jelek. Mereka lebih suka kulit yang hitam dan mengkilat. Jadi ya, jangan mandi 3 hari, itu mengkilat kan kulitmu, kena keringat. Nah, itu orang Afrika suka hitam yang mengkilat. Bibir tipis merah mereka jijik. Mereka lebih suka bibir hitam tebel yang, iya, mereka seneng yang kayak gitu kan, tebel itu. Bagi mereka yang tebal itu kan radial, anti selip. Iya, jadi iya, kamu yang bibirnya tebal nggak usah bilang bibirku besar, bilang aja bibirku radial, anti selip, pokoknya mesti kena. Oke, ngomong apa sampai ke situ? Wujud lagi. Nah, seperti apa sih hubungannya? Lah terus gimana Pak hubungan antara wujud dengan maujud itu? Dari situ nanti lahir wahdatul wujud. Sebenarnya wujud dan maujud itu dua keping dari sisi mata uang yang sama. Itulah wahdatul wujud. Jadi apa? Itu bedanya antara hak dengan kholq. Jadi Allah itu kalau dilihat dalam dirinya sendiri, maka dialah al-haq. Tapi kalau dilihat dari sisi manifestasinya, penampakannya, kalau bahasanya tasawuf, bahasanya Ibnu Arabi, tajallinya Allah, yang itu namanya kholq, maka dia banyak. Jadi dilihat di sisi dirinya sendiri, Allah itu hak, satu dan segalanya. Tapi dilihat dari sisi manifestasinya, manifestasi itu kan penampakan. Penampakan itu kan bukan yang sesungguhnya, hanya tampilannya aja kayak gitu, tampaknya saja kayak gitu.
Itu banyak. Alam semesta ini adalah tampaknya dari Allah. Makanya acara hantu-hantuan itu kan pakai istilah penampakan. Kita tunggu penampakan. Penampakan itu kan bukan barangnya itu sendiri, tapi tampaknya saja kayak gitu. Makanya kalau ada asap lewat, putih-putih lewat, terus dikasih lingkaran merah, perhatikan asap ini, kan gitu. Asap ini kan bukan hantunya, dia cuma penampakannya, tajallinya. Nah, Allah itu satu-satunya, dan penampakannya adalah alam semesta ini termasuk kalian. Itulah wahdatul wujud. Analoginya biasanya pakai cermin kalau di Ibnu Arabi. Kayak cermin banyak, atau kalau bingung cermin banyak, misalnya ruangan ini temboknya semua kita ganti dengan kaca yang bisa dibuat berkaca. Terus aku berdiri di tengah-tengah ruangan ini yang sekelilingnya kaca. Maka kamu kan lihat gambarku ada di sana, gambarku ada di sana, gambarku ada di sana. Kan? Yang ada di kaca itulah penampakan. Wujud yang sejati ya aku yang ada di tengah itu tadi. Alam semesta termasuk manusia itu gambarku yang ada di kaca itu. Dan Allah adalah aku yang ada di tengah-tengah itu tadi. Itulah wahdatul wujud. Wujud yang sejati ya aku yang di tengah tadi. Yang lain kan cuma penampakan. Apapun yang lain itu kan tergantung aku. Kalau aku ngangkat tangan, dia juga ngangkat tangan. Yang gambar di sana, yang belakang juga ngangkat tangan. Dan alam semesta itu ya gambar-gambar yang ada di kaca. Mungkin yang pojok sana jadi gunung, yang pojok sini jadi laut, yang pojok itu gambarnya Allah. Gambarku di kaca kan gitu. Yang sebelah sana gambar punggung, sebelah sana gambar wajah, sebelah sana gambar pundak kanan, sebelah kiri gambar pundak kiri. Dan itulah alam semesta. Ada yang sedikit menggambarkannya, ada yang banyak, ada yang hampir representatif. Dan di antara yang dianggap paling mendekati Allah ala suratihi adalah manusia. Jadi manusia adalah representasi, bukan jasmaninya ya. Nanti kalau jasmaninya kamu berarti Allah itu kayak gini, enggak. Tapi ruhaniyahnya, dimensi ruhnya manusia adalah manifestasi paling sempurna dari wujud Allah. Makanya innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Oke. Itulah gambarannya wahdatul wujud. Jadi semuanya wujud, semuanya Allah, semuanya wahdah. Jadi satu. Ya. Jadi al-haq sama al-khalaq itu dua keping dari sisi mata uang. Intinya ya hak, intinya ya wujud. Yang lain itu maujud. Dia ada sesuai dengan yang wujud tadi. Karena gambar di kaca itu sesuai dengan apapun yang dilakukan oleh yang berkaca. Itulah yang disebut wahdatul wujud. Agak beda dengan hulul, dengan itihad, dengan Surawardi kemarin. Jadi kalau ini coraknya tidak ada jarak. Allah sama makhluk itu ya wajah dari realitas yang sama. Hanya yang satu sejati, yang satu adalah akibat. Yang satu sebab, yang satu akibat. Yang satu wujud, yang satu maujud. Yang satu hak, yang satu kholak. Oke, jadi semua manifestasi dari Allah. Nah kalau ada yang jahat-jahat gimana Pak? Apa Allah juga jahat? Tidak. Kejahatan itu muncul ketika manifestasi tadi tidak tampak, terhijab. Jadi tidak bergaya, tidak berprofil seperti adanya, tidak sesuai proporsinya. Kejahatan itu kan ketika sesuatu tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Ya kan? Hubungan laki-laki perempuan itu indah, tapi ketika tidak pada porsi dan proporsinya dia jadi jahat. Ya kan? Bunuh itu kalau pas porsi dan proporsinya dia indah. Agak susah membayangkan bunuh. Ada konteks tertentu bunuh itu indah. Pembunuhan itu indah, bahkan disaksikan oleh banyak orang. Misalnya waktu kurban.
Loh ya kan? Korban itu kan kamu pembantaian besar-besaran terhadap sapi dan kambing. Tapi kan tidak terasa jahat, terasa indah. Karena apa? Porsi dan proporsinya pas. Bahkan kadang-kadang bohong pun kalau proporsional sesuai kondisi kadang-kadang pas. Sesuai, indah. Ya kan, loh, bohong indah itu kan ya, kamu yang pacaran kan sering ngalami. Kamu kangen aku enggak? Iya kangen, padahal enggak. Tapi kan indah. Bohong tapi indah. Oke, ya enggak gitu maksudnya. Jadi enggak semua yang ada di alam semesta ini kayak realnya pas, maka dia adalah manifestasi dari adanya Allah. Oke. Nanti ini membawa implikasi panjang. Misalnya, gimana Pak kalau terus ada orang bilang berarti tidak salah orang Kristen dong? Ketika orang Kristen bilang Isa, Yesus itu Tuhan, kan semuanya juga Tuhan, gambarannya Tuhan, kan gitu. Kalau pakai Ibnu Arabi, iya benar Yesus itu Tuhan, tapi tidak bisa dibalik kalimatnya. Tidak bisa Tuhan itu Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan ya karena memang dia salah satu tajalli manifestasi Tuhan. Sebagaimana kamu boleh bilang anak al-haq, tapi nggak bisa dibalik al-haq huwa ana. Kalau anak al-haq, aku bagian kecil dari al-haq yang luar biasa besar. Tapi nggak bisa dibalik karena ana adalah gambar yang ada di sana. Itu juga manifestasi Tuhan, tapi dia tidak Tuhan yang sejati. Yesus Tuhan iya, tapi tidak selalu Tuhan itu Yesus. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Itu sehingga Islam datang meluruskan semuanya. Tidak kayak gitu. Biarkan Allah yang sejati itu apa adanya. Yang lain itu kholak. Meskipun ada entitas ketuhanan di dalam masing-masing itu. Dan posisikan setiap entitas ketuhanan sesuai porsi dan peranannya masing-masing. Biar dia bisa menggambarkan dirinya sebagaimana gambarnya Tuhan. Dan manusia yang bisa memerankan dirinya secara pas sebagaimana surahnya Tuhan, itu nanti yang di Ibnu Arabi disebut insan kamil. Nanti di belakang ada penjelasannya. Oke, nah sekarang kita lihat Allah sendiri. Kayak gimana sih rentetan dari yang sejati sampai lahir manifestasi, sampai lahir tajalli itu. Jadi memahami Allah, katanya Ibnu Arabi, bagi dia di 3 level. Allah tidak ujuk-ujuk dia sendiri terus misah dengan mana. Tidak, Allah itu dia punya 3 martabat. Martabat yang pertama adalah martabat ahadiyah. Ahadiyah itu Allah apa adanya, yang laisa kamislihi syai'un. Akalmu gak akan nyampe memahami Allah. Dia tidak seperti apapun. Seperti apapun definisimu, gambaranmu, sebutanmu terhadap Allah, Allah tidak kayak gitu. Karena akal kita terbatas, Allah tidak terbatas. Akal kita hanya laku untuk yang punya ruang dan punya waktu. Tapi Allah tidak punya ruang dan tidak punya waktu. Ya kan? Akalmu itu kan tidak berdaya. Kalau di luar ruang, di luar waktu sudah nggak nyampe sudah. Yang tidak terbatas saja akalmu sudah nggak nyampe. Berapa angka paling besar? Nggak akan nyampe pikirmu. Berapa ya angka paling besar itu ya? Selalu ada yang di atasnya. Atau berapa angka paling kecil nggak? Selalu ada yang di atasnya. Ukuran paling besar adalah nggak nyampe. Jarak paling jauh itu berapa? Nggak nyampe. Karena akal kita hanya bisa untuk yang terbatas. Karena dia sendiri sifatnya terbatas. Yang tidak ada ruang, tidak ada waktu, akal juga nggak nyampe. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, kalau pakai sebelum itu kan berarti sudah ada waktu. Akal kita nggak nyampe loh. Iya ya, sebelum Allah menciptakan. Sebelum itu kan berarti sudah waktu. Padahal waktu itu ada ketika alam semesta ada. Dan perputarannya itulah yang melahirkan kemarin, besok, nanti. Nah sebelum itu gimana? Itu kan nggak nyampe akalmu.
Jadi akal yang kamu dewa-dewakan itu sebenarnya batasnya banyak. Cuma kamu aja yang nggak sadar. Cari buku yang judulnya Batas Nalar. Itu versi positivistik di mana nalar itu terbatas. Tapi kalau versi religiusnya nanti seperti ini. Oke. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa dinamai, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diakses oleh pikiran, satu-satunya jalan untuk memahami Tuhan di level ahadiyah itu nanti yang disebut teologi negatif. Selalu harus kamu negasikan apapun temuanmu, apapun pikiranmu, apapun definisimu, penjelasanmu tentang Tuhan. Tuhan pasti tidak seperti itu. Itulah nanti yang disebut teologi negatif. Negasikan semua. Karena Tuhan ada di balik itu semua. Pikiranmu gak akan nyampe, penjelasanmu gak akan menjelaskan yang sesungguhnya. Jadi itu level yang pertama. Ada level yang kedua, yaitu level wahidiyah. Level wahidiyah ini ketika Tuhan memperkenalkan dirinya pada manusia, memperkenalkan ingin dikenal, maka dia menciptakan makhluk dan dia menunjukkan dirinya. Aku itu kayak gini loh. Itu yang disebut ta'ayun. Ta'ayun itu mendefinitifkan apa? Menunjukkan aku itu. Kamu kan gak nyampe kalau memahami aku. Tak jelasin aja, aku itu kayak gini loh. Nah, itu level wahidiyah. Level asma wa sifat. Aku itu penyayang. Oh, penyayang. Aku itu maha kuasa. Aku itu adil. Aku itu kan Allah sendiri yang mendefinitifkan dirinya. Nah, ini sudah level selanjutnya dari ahadiyah. Namanya wahidiyah. Asmaul Husna yang 99 itu level wahidiyah. Ini ya masih Allah, cuma Allah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Ke level wahidiyah namanya. Apakah Allah itu penyayang seperti gambaranmu? Aslinya enggak. Tapi dia penyayang. Buktinya apa? Dia menyayangi alam semesta. Dia adil kepada makhluknya dia. Maka ada yang bilang level wahidiyah itu adalah level perbuatannya Allah. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu, dalam tanda petik ya, melakukan itu, dari situlah lahir wahidiyah. Level yang kedua, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengatur. Pokoknya semua Maha yang kamu atributkan pada Allah, itu Allah di level wahidiyah. Kalau bahasanya Asy'ariyah ya level sifat. Dan kalau Ibnu Arabi mirip Mu'tazilah, bagi Ibnu Arabi ya sifat sama zat itu jadi satu. Nggak ada kok pisah-pisah. Kalau Asy'ariyah ya sifat sama zat itu dua hal yang berbeda. Oke, itu level kedua. Jadi itu yang disebut emanasi paling suci, Faidul Aqdas. Jadi limpahan Allah yang pertama itu dirinya sendiri. Asma wa sifat. Baru yang ketiga namanya martabat level ketiga tajalli syuhudi, yaitu manifestasi dari adanya Allah dengan adanya alam semesta ini. Tadi kan dibilang kamu, alam semesta, gunung, laut, dan semuanya itu kan sebenarnya adalah tajallinya Allah. Cuma tajalli yang ketiga, tajalli level ketiga. Karena Allah itu Maha Pencipta, untuk jadi Maha Pencipta kan harus ada ciptaannya. Maka lahirlah
tajalli ketiga, ciptaannya. Karena Allah itu penyayang, kan harus ada yang disayangi. Karena Allah itu adil, kan harus ada yang diadili. Karena Allah itu sabar, sabar kepada siapa? Harus ada yang disabari. Dari situlah lahir alam semesta. Level Allah yang ketiga, tajalli syuhudi. Syuhudi, kalau ini tajalli yang sudah tampak, yang bisa dilihat. Ya termasuk kamu, termasuk alam semesta yang bisa diakses oleh panca indramu, bahkan termasuk jin, setan, dan kawan-kawan. Baik kawan-kawanmu maupun kawan-kawannya setan. Ya. Ternyata ketemunya sama. Lo kawan-kawanku dan kawannya setan kok podo wae. Yaitu tajalli syuhudi. Jadi penampakannya Allah di level yang ketiga. Jadi tadi Allah itu tidak terjangkau oleh siapapun, tapi terus mendefinitifkan dirinya untuk bisa dikenali. Kuntu kanzan mahfiyan, aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rofa, aku pingin dikenal. Fa'kholaktul kholqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arofuni, maka kemudian karena aku mereka bisa kenal aku sendiri. Jadi itu sebenarnya Allah sendiri yang ingin dikenal, dan dia mendefinitifkan dirinya, mendefinisikan dirinya di level kedua. Maka lahirlah nama Allah, lahirlah Ar-Rahman, lahirlah Ar-Rahim, lahirlah itu sebenarnya ya Allah sendiri. Cuma Allah yang bertajalli dalam asma dan sifatnya. Dan pada akhirnya tajalli limpahan yang kedua ini melahirkan limpahan yang ketiga, tajalli syuhudi. Ya gampangannya kayak tak jelasin tadi. Allah itu khalik, maka makhluknya apa kemudian? Allah itu penyayang, yang disayangi apa dan siapa? Allah itu maha bijaksana, bijaksana pada apa dan siapa? Maka otomatis lahir limpahan yang ketiga, tajalli syuhudi. Level-level ini yang orang susah paham. Jadi meskipun dia wahdatul wujud, tapi ada satu titik di mana Allah yang sejati itu ya beda sama sekali dengan makhluk yang syuhudi, yang tampak, yang material. Dia bagian dari Allah tapi bukan Allah. Sehingga ketika orang menuduh Ibnu Arabi panteis, panteis itu kan segalanya Tuhan. Kalau dalam Ibnu Arabi mungkin tidak pas disebut segalanya Tuhan, tapi segalanya adalah bagian dari Tuhan. Nah itu jawabannya. Kalau dalam filsafat agama mungkin yang lebih pas menyebutnya bukan panteis tapi panenteis. Dan Ibnu Arabi ini nanti yang diwarisi antara lain oleh para sufi Nusantara awal, khususnya di Sumatera, seperti Hamzah Fansuri dan kawan-kawan. Kalau yang di Jawa, sufi yang agak monumental ya Al-Halaj, diwarisi oleh Syekh Siti Jenar. Ada Jalaluddin Rumi dan Samsud Tabriz yang nanti diwarisi oleh Sunan Kalijogo. Kemudian ada beberapa yang lain. Kapan-kapan kalau kita sudah nyampe ke Indonesia, filsafat timur kan berarti juga filsafat Indonesia. Nanti kita jelajahi ada pikiran apa di nenek moyang kita, pengaruh dari mana saja. Karena Indonesia itu mix, gabungan yang luar biasa dari banyak hal. Orang-orang Indonesia apalagi Jawa itu kan khas. Semua tradisi, semua budaya, semua pikiran bisa masuk.